Siap. Ustadz, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Ana Dimas Abu Syafiq dari Jakarta mau bertanya kepada Ustadz. Jika kita ingin berkurban diniatkan atas nama ibu rahimahullah, apakah diperbolehkan Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jemaah, berkaitan dengan kurban, apakah bisa kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia? Boleh. Karena bab kurban ini masuk ke bab sodakoh sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat mengatakan bahwasanya ibunya meninggal dunia dan belum sempat berwasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat ibu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, tasaddaq anha." Ya, aku sedekah buat dia. Jadi ketika seorang hendak berkorban buat orang tuanya, silahkan berkorban buat orang tuanya. Tapi jangan lupa untuk berkorban untuk dirimu juga. Jadi sejatinya seorang anak yang berbakti sama orang tuanya, tatkala dia berkorban dan orang tuanya telah mendidik dia dengan baik, insya Allah orang tuanya pun akan dapat bagian pahala. Namun kalau dia hendak berkorban untuk orang tuanya, nggak ada masalah. Dia niatkan untuk orang tuanya. Semoga Allah menerima. Hada wallahu a'lam bissawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum. Oke. Begini Ustaz, Anda kan belum lama untuk hijrah mengenal manhaj salaf ini. Jadi pada saat tahun 2018 lahiran anak keempat istri itu kemudian melakukan akikah. Pas di akikah itu ada baca buku bahwa ada hadis semua anak tergadai dengan akikahnya ya Ustaz gitu. Nah, anak itu kecilnya itu belum melakukan akikah. Apakah anak masih tetap harus melakukan akikah sebelum kurban nanti gitu Ustaz, atau tetap gak apa-apa kurban dahulu gitu atau gimana Ustaz? Syukran. Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan akikah dan kurban. Kalau bicara akikah, sama. Akikah ini adalah mengucurkan darah. Itu menyembelih. Kalau kita lihat ya, mungkin di umat-umat sebelumnya yang mereka ada tumbal, kadangkala anak kecil disembelih ya, kadangkala ada perempuan gadis yang dijadikan tumbal seperti itu. Dalam Islam ada acara sesembelihan. Di antaranya selain kurban adalah akikah. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat anak kepadamu, maka hendaklah engkau akikah. Dan kalau bicara akikah ini, waktunya beda sama kurban. Akikah itu dilakukan pada umur anak 7 hari, atau 14 hari, atau berapalah ketika dia punya rezeki, dia berakikah. Sedangkan kurban itu hanya dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Jadi tatkala engkau sekarang punya harta, jangan nunggu Idul Adha. Sekarang engkau akikahin anakmu kalau belum diakikahin. Nggak perlu nunggu nanti Idul Adha. Idul Adha nanti kau berkorban. Walaupun kalau bicara mana yang lebih diutamakan, apakah boleh menggabungkan niat, itu ada khilaf di antara para ulama. Ketika seorang berakikah pada tanggal 10 umpamanya, dia berakikah. Padahal udah lepas waktunya. Tapi kebetulan memang tanggal itu dia punya rezeki. Dia niatkan untuk akikah. Insya Allah Allah menerima dari dia hal itu. Tapi kalau bicara akikah, waktunya lebih luas daripada kurban. Maka bagi yang punya rezeki, hendaklah akikah tatkala dia memiliki rezeki. Jangan ditunda dan tanpa menunggu Idul Adha. Karena tidak ada keutamaan tersendiri akikah pada waktu Idul Adha. Jadi artinya semua akikahnya orang-orang nantilah anak akikah Idul Adha aja. Nabi SAW menganjurkan pada umur ke-7 hari anak itu diakikahin. Karena dia tergadaikan. Masa engkau mau lama-lama menunggu gadai tersebut dilunasi? Hada wallahu a'lam bissawab. Begini Ustaz, dari Aida Yuliana Sinta. Bismillah Ustaz, afwan izin bertanya, apakah boleh berkurban juga diniatkan sebagai tanda syukur atas karunia, atas kehamilan? Karena di akhir Februari qadarullah keguguran, dan bulan ini alhamdulillah Allah
dikaruniai lagi calon anak kembali? Jazakallah khair Ustaz atas jawaban. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama kalau bicara kurban. Kurban itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 tadi. Ada waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada orang menyembelih sebelum sholat, itu pun tidak masuk kurban dia. Maka dagingnya ya daging, sesembelihan daging lah untuk dimakan dagingnya. Kalau sekarang apakah boleh seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia punya kayak orang yang hamil, dia ingin berbagi dengan orang-orang, ya. Silahkan, nggak ada masalah. Dia mau berbagi uang, mau berbagi makanan, atau dia mau potong kambing, dia mau masak yang enak, mau dikasihkan ke tetangga-tetangganya, tapi tidak masuk kurban. Karena kurban itu yang masuknya masuk daging aja, engkau hendak berbagi daging sama orang-orang. Jadi bentuk seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memang yang pertama dengan hatinya meyakini bahwasanya itu karunia ilahi tanpa ada usaha dari manusia, itu Allah murni yang memberikan kepada dia. Yang kedua, lisannya berzikir memuji Allah Jalla Jalaluh. Kemudian tiga, raganya berbuat perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala orang mamanya hamil, kemudian dia, ya Allah aku hamil nih, aku kepingin potong kambing, aku mau bagi-bagi sama orang-orang, tafadhol. Tapi yang dibagi itu daging yang kau bukan berkorban. Engkau sedang berbagi daging. Engkau mau bikin makanan apa umpamanya, atau engkau mau pesankan makanan kemudian dibagi sama tetangga, atau mau diundang orang-orang, yang Allah aku lagi bahagia banget ya karena kemarin keguguran, sekarang hamil lagi ya. Seperti itu nggak ada masalah. Ini sebagai bentuk syukur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau ceritakan. Salah satu menceritakannya dengan lisan kita dan dengan harta kita berbagi kepada fakir miskin umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang berbeda dari Umu Entin Suharni dan Umu Kia, Anda gabungkan. Bismillah, boleh bertanya Ustaz, apa benar kalau berkurban atas nama suami, semua keluarga dapat pahala untuk istri dan anak-anaknya? Kalau yang berkurban hanya istri, itu hanya untuk istri saja pahalanya. Kemudian yang kedua, bolehkah berkurban dengan kambing atau domba yang betina? Dan mana yang baik? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara bolehkah? Kalau bicara suami, ya kalau suami kepala rumah tangga yang berkorban diniatkan buat satu keluarga, insya Allah dapat tuh pahalanya satu keluarga. Tapi ini artinya satu kambing itu cukup lah dibagi-bagi sama keluarga. Bukan berarti semuanya berkorban, enggak. Karena satu kambing ya untuk satu orang. Tapi ketika kepala keluarga yang menyembelih, dia berdoa, ya Allah ini buatku dan buat keluargaku, semoga pahala itu didapat oleh keluarganya. Kalau bicara istri yang berkorban, nah ketika istri yang berkorban, ya dia untuk dia. Tinggal bagaimana, apakah seorang istri ketika dia berkorban, ya Allah aku ingin pahalanya juga dibagi-bagi sama keluarga dan anak-anakku. Semoga itu pun mereka akan mendapatkannya. Yang jelas ketika berkorban suami itu memang biasanya dia mengatakan ini buat aku dan buat keluargaku. Istri-istri Nabi berkorban, mereka juga berkorban sendiri. Jadi ketika Rasulullah SAW berkorban, maka Nabi SAW di masa hidup beliau ketika beliau di Madinah, beliau tidak banyak harta. Sehingga beliau berkorban kadang-kala 1 ekor kambing, 2 ekor kambing ya, untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Setelah meninggalnya Nabi SAW, istri-istri Nabi, mereka berkorban juga ya. Ada beberapa hadis dhaif yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk menyaksikan korbannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, korbannya dia sendiri. Tapi hadis itu dhaif. Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau tadi dikatakan kalau kepala rumah tangga dia niatkan buat diri dia dan keluarganya insya Allah dapat. Gimana kalau istri? Apakah kalau dia umpamanya dia memotong untuk dia dan untuk keluarganya juga dapat? Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kalau bicara bolehkah berkorban kambing yang betina? Boleh-boleh aja. Nggak harus yang laki. Tapi yang lebih utama yang laki. Yang lebih utama yang bertanduk. Yang lebih utama yang gagah. Yang lebih utama yang gemuk gitu ya.
Karena kalau bicara boleh, nanti kita bicara ada kambing yang minimalis. Kambing minimalis itu ya kambing kurus, nggak terlalu kurus. Yang penting jangan sampai kurus sampai kelihatan sumsumnya ya. Ya dia masih ada daging lah. Dia itu, iya kalau bicara minimalis ada batasan minimalis kambing itu. Insya Allah kalau antum nggak punya, antum bisa. Minimal domba, umurnya berapa? 6 bulan. Umurnya domba 6 bulan, Masya Allah. Kurus tapi tidak terlalu kurus, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ya tanduknya nggak ada tanduknya, umpamanya. Boleh. Jadi ada batas minimalis. Tapi yang paling tidak, kita seorang muslim itu kalau mau berkorban yang paling indah lah. Karena sejatinya Rasul SAW mengatakan, "Fatayyibu biha nafsan." Hendaklah ketika engkau berkorban itu benar-benar senang gitu loh. Karena bukan masalah berat kambingnya, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau buktikan cintamu kepada Allah, engkau buktikan pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dibagi-bagi itu kuenya tuh. Ada keluarga yang berniat menghajikan almarhum ibunya yang sudah meninggal. Qadarullah tahun ini nggak bisa berangkat, kemudian ada biro travel yang menawarkan untuk badal dengan tarif tertentu, ada sertifikat. Gimana hukumnya? Barakallahu fiik. Sertifikat anak bikinin di Jember antum. Iya. Begini, kalau bicara badal haji, yang pertama kita tahu ini urusan ibadah. Maka kita perlu benar-benar memastikan pelaksanaan haji yang dilakukan oleh orang yang kita amanahi. Ana pernah jadi mahasiswa, Ana pernah membadalkan haji juga orang dahulu. Dan ada orang-orang, ya orang-orang kampung dulu ya. Jadi mereka badal haji itu murah banget. Ana ngomong murah banget kata dia. Iya kata dia. Ada di Mekah nanti yang terima. Jadi ada orang-orang yang nggak amanah. Waktu itu yang murah itu 1.000 real. 1.000 real itu ya 3,5 juta mungkin sekarang ya. Ya Ustaz Lukman, 1.000 real berapa? 3.700.000. Oh 3.700.000, tambah kaya Ustaz Lukman di sana. Nah, jadi padahal di tempat lain itu $1.000, ada yang $1.000 umpamanya. Ini 1.000 real. Ternyata 1.000 real diambil dari 10 orang. Jadi dia 10 orang, dia ambilkan labbaik Allahumma an fulan, an fulan, an fulan. Padahal haji itu hanya untuk 1 orang. Nggak bisa kita badalin 2 orang, nggak bisa badalin 3 orang. Maka intinya adalah masalah amanah. Kalau bicara sertifikat, Anda bikinin di Jember. Nggak ada masalah nanti. Itu urusan sertifikat. Karena orang-orang bingung, ini ada sertifikatnya Ustaz. Sertifikat ini dibikin sendiri gitu loh. Nggak ada resmi dari Kementerian Haji ya. Nggak ada, orang bikin sendiri. Dan dulu itu masih sulit. Jadi memang ada tempat-tempat yang jual sertifikat itu. Tapi sekarang sudah bisa dicetak di mana-mana. Jadi intinya ketika mau membadalkan, tolong cari orang yang amanah. Dan besar pahala itu sesuai dengan kelelahan dan sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan. Sehingga ketika orang badal haji dari Mekah, maka beda dengan orang badal haji dari Medina. Beda dengan orang badal haji dari Indonesia. Beda dengan anaknya yang berangkat haji untuk orang tuanya. Maka ya tergantung kita ingin pahalanya seperti apa. Dan buat mahasiswa-mahasiswa, kadang-kala kita kalau mau badalin haji mahasiswa itu, mungkin mereka lebih amanah ya. Kita cari mungkin Ustaz Lukman. Ustaz Lukman belum haji, nggak bisa badalin Ustaz Lukman. Harus haji duluan. Afwan Ustaz, ini teman-teman yang lain banyak kalau misalnya. Jadi kan sekarang Ustaz, teman-teman itu kan ada yang bawa istri. Nah dia suaminya ini kan rata-rata sudah haji. Nah dia pengen cari yang mau dibadalin. Oh dia badalin istrinya haji sendiri gitu. Kayak gitu, dia dampingin istri. Iya, dia ibaratnya cuma mahram, jadi ibaratnya dia haji juga. Betul, ya, gitu. Sekarang berapa Ustaz Lukman? Badal itu berapa ini kan tarifnya? baru tadi malam pengumumannya, Ustaz. Kan sekarang lagi dibatasin, baru tadi malam pengumumannya. Enggak, yang umum berapa harga biasanya? pastinya belum ada, Ustaz.
Kalau dari Biro Travel yang nawarin itu Berapa? dirupiahkan 25 juta kan? 25 juta. Ya, rupiah. Ya. Modal ya. Masya Allah. Ya, badal. Kayaknya Abu Tako suruh berangkat tuh. Kabar nanti anaknya saja yang menghajikan tahun depan. Masya Allah. Iya, bismillah. Artinya tadi, Kayaknya kalau mau badalin, travel tanyain. Kalau memang ada biro travel yang menjalankan, ditanyain. Siapa yang akan menghajikan keluarga saya ini? Kemudian nanti komunikasi Bapak sama orang yang mau menghajikan. Jadi ada komunikasi sama dia. Jadi bukan akhirnya dilepas gitu. Makanya anak rasa kalau lewat mahasiswa yang ada di sana, yang memang kita tahu mereka belajar agama, hajinya nggak main-main, haji yang beneran itu insya Allah lebih mantep lah ya buat orang tuanya. Kalau bicara fulus itu bisa dicari lah, mau 25 juta, mau 30 juta, Allah kasih ganti yang lebih baik nantinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya Ustaz, Tafadhol. gini, itu gimana hukumnya terkait dengan ini Ustaz? Jadi kan sekarang yang kurban itu, sekarang itu ada beberapa yayasan itu dijadikan kayak kornet gitu Ustaz. Ya, terus dibungkus kayak di sarden kayak gitu Ustaz lah. Ya. Nanti mungkin udah tiba-tiba 10 hari atau 1 bulan kan itu kan bisa tahan lama Ustaz ya. Ya. Mungkin itu sampai 10 hari, 15 hari baru dibagikan, itu gimana Ustaz hukumnya? Siap. Karena kan ya istilah itu kan sampai hari tasyrik Ustaz ya. Setelah itu kan bukan jadi kurban lagi gitu. Gimana Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini menarik ini ya, karena dengan teknologi yang ada, daging kurban itu bisa bertahan lebih lama lagi gitu. Tapi apakah boleh seperti itu? Padahal hari kurban itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Sebenarnya begini, tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah hari untuk menyembelih kurbannya. Adapun daging dari kurban tersebut, kalau itu bertahan sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, nggak apa-apa. Jadi kurban itu ya kalau bisa dibagi 3-3, sepertiga dibagikan, umpamanya sepertiga dimakan, sepertiga disimpan. Artinya yang disimpan ini mau sampai 6 bulan, mau sampai 7 bulan nggak ada masalah. Dulu kalau kita ingat Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik itu maknanya apa sih? Ayyamut Tasyrik itu hari-hari untuk menjemur. Jadi mereka bikin dendeng dulu. Apa? Dendeng ya. Mereka jemur. Kalau sekarang ada kulkas, ada tadi dibikin taruh di kaleng ya. Kalau dulu itu dijemur. Sehingga makanannya itu bisa bertahan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai sekarang pun ada di Indonesia mungkin ya yang bikin dendeng. Jadi nggak ada masalah. Yang penting motongnya itu, menyembelihnya itu tanggal 10 plus 3 hari tasyrik. Adapun daging itu pembagiannya atau dia mau dibagikan terus mau disimpan ya, mau ditaruh di kulkas, yang penting untuk kurban ini tetap harus ada yang dibagikan. Walaupun hanya 1 kilo. Walaupun hanya 1 kilo. Jadi boleh engkau mau simpan, engkau mau makan, tapi tetap harus ada yang dibagikan. Nggak harus sepertiga, enggak. Tapi ada bagian yang dibagikan kepada masyarakat, yaitu yang disedekahkan kepada mereka. Agar kita diterima oleh Allah SWT. Jadi masalah makan dagingnya itu sampai kapanpun silahkan. Ada yang sampai tahun depan masih ada dagingnya, nggak apa-apa. Umpamanya ana masih nyimpen daging, sampai kemarin ana ngelihat ada daging di mana ya, di kulkas orang tua ya, bongkar-bongkar ternyata ada daging kurban masih tahun lalu itu. Subhanallah. Maka itu diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah menyembelih setelah lewat hari tasyrik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, Kusumawati. Bila bertanya, Afwan Pak Ustadz, saya mau nanya, apa benar kalau kurban sapi harus ada 7 nama yang berkurban? Hampir tiap tahun kadang saya berdebat dengan ibu saya. Kalau versi suami saya tidak perlu sebut nama. Sebut saja nama keluarga bapak, Fulana. Sedangkan ibu saya selalu kekeh harus ada 7 nama. Bagaimana ini Ustaz? Iya jemaah, kalau bicara sapi itu untuk 7 orang. Artinya kalau disebutkan di sana itu 7 orang dengan namanya ini korbannya fulan, itu Allah udah tahu. Ketika disebut bismillah, Allahu Akbar untuk mereka yang berkorban, maka sah korban tersebut. Tanpa harus disebutkan nama-namanya. Tapi ketika mau disebutkan namanya, nggak ada masalah dia sebut. Allahumma an fulan.
wa fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan, kemudian disembelih kurbannya. Jadi, bicara 7 ekor sapi, atau bicara kambing pun, ketika yang berkorban mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, yang jelas ini untuk fulan yang berkorban, kan insya Allah fulan sampai kepada fulan pahalanya. Walaupun hanya sebagai penyembelihnya. Yang berkorban bukan ana. Fulan yang kirim itu kambing. Dan Allah tahu fulan itu yang beli kambing. Dan dia berkorban. Fulan ini cuma menyembelihkan. Jadi pahalanya bukan ketika fulan Bismillah, Allahu Akbar. Oh, jadi pahalanya milik fulan. Ya enggak lah. Untuk yang menyembelih tentunya seperti itu. Jadi untuk ketika orang berkorban, mamai tadi bicara ini keluarganya fulan ya, dan Allah sudah tahu jumlah keluarganya 7 atau 5 orang pun. Artinya sapi itu maksimal 7 orang. Kalau 3 orang akhirnya korban sapi, nggak ada masalah. 3 orang berkorban seekor sapi. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi ketika dia mau menyebutkan an fulan wa fulan wa fulan, silahkan, nggak ada masalah yang seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah berkurban tapi mungkin bayar DP dulu, kemudian pembayarnya setelah lewat hari tasyrik, Ustaz? Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana berkurban tapi berhutang pada Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Nggak mungkin di atas kemampuan dia. Dan dalam beragama ini kita nggak boleh berlebih-lebihan. Terus bagaimana sekarang ketika orang berhutang untuk berkorban? Kalau bicara boleh saja, asalkan dia punya sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membayar. Dia punya aset. Karena kita tahu hutang ini termasuk hal yang berat. Ketika engkau mati meninggalkan hutang dan ahli warismu tidak membayarkannya, maka sulit bagi dirimu untuk masuk surga. Engkau mungkin berpikir, kan aku punya pahala kurban. Nah, tapi hutang itu urusannya bukan sama Allah. Urusannya sama makhluk. Kalau yang urusannya sama Allah SWT, Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Tapi yang urusannya sama manusia itu pelit. Maka engkau dihadapkan kepada 2 masalah. Kalau engkau punya aset yang bisa untuk bayar hutangmu, sehingga ketika engkau meninggal dunia, warisan tidak akan dibagi kecuali hutang itu telah dibayarkan dan cukup, alhamdulillah. Silahkan, nggak ada masalah. Seperti orang yang berangkat haji. Bolehkah haji sama berhutang dia? Asalkan dia punya aset, dia itu punya uang sebenarnya. Tapi bukan cash, masih jadi barang. Jadi dia mampu secara finansial, tapi uangnya itu nggak cash. Dia punya rumah, dia punya ini, dia punya itu, cash nggak punya. Tapi kalau engkau nggak mampu, memang nggak punya, jangan memberatkan dirimu. Karena engkau mati meninggalkan hutang, itu jadi beban buat engkau. Maka nasihat ana, yang tidak punya uang, nggak usah berkorban. Yang tidak punya aset umpamanya, yang mungkin dia mau jual. Ada orang punya rumah harganya 1 M, tapi nggak laku-laku. Tapi dia punya uang. Dia punya apa? Dia punya harta. Namun cash nggak punya. Dia mau utang, tapi dia bisa membayar dengan rumah itu, tafadhol. Tapi yang tidak punya, jangan memberatkan dirimu. Sehingga orang yang berlebih-lebihan dalam beragama nantinya akan tercela juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi begini, ini juga jadi pertanyaan beberapa teman di sini yang melakukan panitia kurban lah, Ustaz ya, panitia kurban. Jadi dalam menyelenggarakannya itu kan nanti ada kemasan ya, sembelih hewan, kemudian ada kemasan di packing, kemudian diberikan kepada yang mau disalurkan ya. Nah, itu boleh tidak pengadaan peralatannya seperti plastik atau bungkus daging, biaya transportasinya dan lain-lain itu diambil dari donatur, artinya mereka open donasi. Demikian, Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi open donasi bukan diambil dari hewan kurban. Bukan dari yang sahibul kurban, tidak dibebankan kepada sahibul kurban, tetapi di open donasi. Iya. Barakallahu fikum. Begini jemaah, sebenarnya kalau kita bicara kurban, ketika kita umumkan kepada masyarakat, kita perlu ada transparansi. Kalau bicara kita, mamanya harga kambing, harga domba 3 juta. Itu sudah masuk, apa istilahnya? Masuk
biaya operasional. Dari mulai bungkusnya, ongkos kirimnya nanti, bayar penyembelihnya. Jadi udah masuk ke sana. Jadi harga dombanya itu mungkin tidak 3 juta. Harga dombanya itu ya mungkin 2,5 juta, yang 500 itu untuk biaya operasional. Jadi harus ada transparansi. Yang kedua, kalau memang kita ingin full, enggak. Kita mau cari donatur lain. Jadi mau bagi-bagi pahala. Jadi mungkin teman-teman yang nggak bisa berkorban, paling nggak dia bisa beli kreseknya. Jadi dia dapat pahala kreseknya. Yang satu mungkin kita buat beli packingnya atau apalah. Jadi kalau kita mau buka donasi, open donasi untuk perlengkapan kurban, nggak ada masalah. Jadi orang-orang yang memang mungkin nggak bisa berkorban, tapi dia pasti dapatlah sedikit pahala dari kurban tersebut ya. Insya Allah Allah akan berikan kepada mereka. Jadi ini nggak ada masalah. Seperti mau buka bersama juga. Ada orang-orang yang anak-anak nggak bisa kasih isinya buka, tapi anak kasih kotaknya aja untuk berbuka. Kotaknya nggak dimakan. Nggak ada orang makan kotaknya. Tapi itu juga berpengaruh kepada isi makanan yang ada di dalamnya. Maka nggak ada masalah. Tapi yang jelas harus ada transparansi, apalagi uangnya umat ya. Jangan kita akhirnya berenak-enakan dengan uangnya umat ini. Terakhir Ustaz ya, pertanyaan yang basic sekali, tapi banyak yang memang belum memahami. Apakah hukum berkurban ini wajib atau sunnah? Kemudian apakah ada yang berkata kalau satu domba itu lebih baik daripada sapi yang dibagi 7? Barakallahu fikum. Nah, iya jemaah. Kalau bicara apakah hukum berkurban, jadi ada khilaf di antara para ulama. Bagi orang yang mampu, bagi orang yang memiliki kelebihan harta, kemudian dia tidak berkorban, ada ancaman buat dia. Nggak usah dekat-dekat tempat sholat kita. Ini menunjukkan bahwasanya dia mendekati wajib, walaupun tidak sampai wajib umpamanya. Tapi ketika engkau memiliki kelebihan harta, maka seharusnya engkau berkorban. Jadi pendapat yang lebih kuat mungkin nggak wajib. Tapi itu bukti cinta. Jadi kalau dari tadi kita berbicara dari awal ya, bagaimana seorang seharusnya membuktikan cinta dia. Allah itu nggak minta kepadamu harta yang banyak. Ya Allah minta 1 ekor kambing kau korbankan. Atau 1 ekor sapi kau korbankan. Jadi kalau pendapat apakah wajib atau tidak, mungkin Ana melihat yang mengatakan tidak wajib, kuat. Tapi mendekati kepada wajib. Baik. Adapun apakah 1 ekor kambing itu lebih baik daripada sapi yang dibagi 7? Ada khilaf di antara para ulama ini. Masalah yang seperti ini. 1 ekor sapi apakah lebih utama daripada 1 ekor kambing? Itu pun terjadi khilaf di antara mereka. Satu orang anak mau berkorban sapi atau kambing ini. Namun anak lihat. Ada unsur lain mungkin yang perlu dipikirkan. Kadangkala kita berkorban 1 ekor kambing. Kalau kita sendirian berkorban 1 ekor kambing. Tapi kalau kita lihat, Ana lihat kalau berkorban 1 ekor kambing Ustaz, orang-orang nggak makan daging kambing Ustaz. Jadi kalau kita potong kambing, memang intinya bukan dagingnya sebenarnya. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Allah menerima ketakwaan kita. Jadi ketika seorang berkorban 1 ekor sapi, manfaatnya mungkin lebih banyak buat orang. Semoga itu ada kelebihan di sana. Tapi kalau dia mau 1 ekor kambing, atau 7 orang mau 7 ekor kambing, ahlan wa sahlan, tafadhal. Itu jadi mulia juga buat engkau insya Allah. Ketika manfaatnya banyak buat masyarakat. Jadi memang kalau bicara mana yang lebih utama, antara 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi yang dibagi oleh 7, masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Memang banyak yang mengatakan 1 ekor kambing lebih utama daripada 1 ekor sapi yang dibagi 7. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada semua yang tadi kita bicarakan. Buktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang hendak engkau korbankan. Kalau engkau punya kelebihan harta, jangan 7 ekor sapi dibagi 7, tapi jangan 1 ekor sapi dibagi 7, tapi engkau korban 7 ekor sapi atas namamu sendiri.
7 ekor sapi atas nama siapa? Fadlu jamaah. Ingat Rasul SAW membawa 100 ekor onta ketika beliau berhaji. Hada wallahu a'lam.